Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya di sini akan menceritakan sejarah Cut Nyak-dien. Cut Nyak-dien adalah pahlawan perempuan dari Aceh. Ia lahir di Aceh pada tahun 1848. Sejak muda, ia dikenal sebagai perempuan yang berani dan cinta tanah air. Saat Belanda menjajah Aceh, Cut Nyak-dien ikut berjuang bersama suaminya, yaitu Teuku Umar. Mereka memimpin pejuang untuk melawan Belanda. Setelah Teuku Umar gugur, Cut Nyak-dien tetap melanjutkan perjuangan meski dalam keadaan sulit. Walaupun akhirnya ditangkap Belanda pada tahun 1901, semangat Cut Nyak-dien tidak pernah padam. Cut Nyak-dien wafat pada tahun 1908 di Sumedang, Jawa Barat. Cut Nyak-dien dikenang sebagai pahlawan nasional dan simbol keberanian perempuan Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya adalah Demi Nadinya Rajuani. Saya dari kelas 6 akan menceritakan sejarah tentang penaklukan Konstantinopel. Konstantinopel adalah ibu kota Kekaisaran Romawi Timur. Kota itu sangat kuat karena dikelilingi tembok yang besar dan sulit untuk ditaklukkan. Selama ratusan tahun, banyak pasukan yang ingin merebutnya, tetapi selalu gagal. Pada tahun 1453, Sultan Muhammad Al-Fatih dari kerajaan Utsmani memimpin penyerangan besar ke kota Konstantinopel. Ia dikenal sebagai pemimpin yang cerdas dan berani. Pasukannya menggunakan meriam raksasa untuk menghancurkan tembok kota yang kuat dan kokoh. Selama pengepungan selama 53 hari, akhirnya Konstantinopel berhasil ditaklukkan dan kemudian berganti nama menjadi Istanbul, lalu menjadi ibu kota baru Kekaisaran Utsmani. Penaklukan ini sangat penting bagi sejarah karena menandakan berakhirnya Kekaisaran Romawi Timur dan menjadikan Istanbul sebagai pusat peradaban Islam serta jalur perdagangan internasional. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahaya Aprilia yang berasal dari SD Sunan Sejahtera Sungai Tawang kelas 6. Saya akan menceritakan tentang cerita sejarah Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit adalah satu kerajaan besar di Indonesia yang berdiri pada tahun 1293 di Jawa Timur. Pendiri kerajaan ini adalah Raden Wijaya. Masa kejayaan Majapahit terjadi pada pemerintahan Raja Hayam Wuruk yang dibantu oleh patihnya yang terkenal, yaitu Gajah Mada. Pada masa itu Majapahit berhasil menyatukan hampir seluruh Nusantara. Majapahit juga maju dalam bidang perdagangan, pertanian, dan kebudayaan. Banyak pedagang yang datang dari luar negeri seperti Cina dan India. Namun setelah Raja Hayam Wuruk wafat, kerajaan Majapahit melemah karena adanya perebutan kekuasaan. Akhirnya sekitar abad ke-15, Majapahit runtuh dan digantikan dengan kerajaan-kerajaan Islam di Jawa. Kerajaan Majapahit dikenal sebagai kerajaan besar di Indonesia yang pernah menyatukan wilayah Nusantara. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sita Anggraini dari kelas 6 akan menceritakan sejarah singkat Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki sejarah panjang. Pada masa lampau, wilayah Nusantara sudah dikenal sebagai pusat perdagangan rempah-rempah. Pedagang dari India, Cina, Arab hingga Eropa datang untuk membeli rempah-rempah
untuk membeli rempah seperti cengkeh, pala, dan lada. Kerajaan-kerajaan besar juga pernah berdiri di Indonesia, seperti Sriwijaya di Sumatera yang berjaya di bidang maritim, serta Majapahit di Jawa yang dikenal mampu mempersatukan Nusantara pada abad ke-14. Namun pada abad ke-16 bangsa Eropa mulai datang. Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris berebut menguasai wilayah Nusantara. Perdagangan rempah-rempah. Akhirnya Belanda paling lama menjajah Indonesia selama lebih dari 300 tahun. Perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajah sangat panjang. Sebagai perlawanan daerah muncul, seperti perlawanan Pangeran Diponegoro, Sultan Hasanuddin, dan Cut Nyak-din. Setelah melalui masa penjajahan yang berat, akhirnya pada 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya yang dibacakan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta di Jakarta. Sejak saat itu, Indonesia menjadi negara yang merdeka dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Keila Ataya, saya dari kelas 6. Saya akan membacakan sejarah tentang pembuatan tembok besar Cina. Cerita sejarah pembuatan tembok besar Cina. Tembok besar Cina adalah bangunan yang bersejarah yang sangat terkenal di dunia. Tembok ini dibangun untuk melindungi negeri Tiongkok dari serangan musuh, terutama suku-suku dari utara. Pembangunannya dimulai pada masa Kaisar Qin Shi Huang, sekitar tahun 221 Masehi. Ia memerintahkan rakyatnya untuk menyambungkan benteng-benteng kecil menjadi tembok panjang. Proses ini memakan waktu berabad-abad dan dilanjutkan oleh dinasti-dinasti berikutnya. Pembangunan tembok ini sangat berat dan banyak ratusan ribu pekerja termasuk tentara, petani, bahkan tahanan ikut bekerja. Banyak dari mereka yang meninggal karena kondisi kelelahan dan kondisi kerja yang sulit. Hasilnya tembok besar Cina membentang sepanjang lebih dari 21.000 km, melintasi gunung, lembah, dan padang pasir. Tembok ini juga dilengkapi dengan menara penjaga dan pos pengawas. Sekarang tembok besar Cina menjadi salah satu keajaiban dunia dan simbol kekuatan serta ketekunan rakyat Tiongkok. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ayu Lestari dari kelas 6. Saya ingin menceritakan tentang sejarah penaklukan Konstantinopel. Konstantinopel adalah ibu kota kekaisaran Romawi Timur, Bizantium. Kota itu sangat kuat karena dikelilingi oleh tembok besar dan sulit ditaklukkan. Selama ratusan tahun, banyak pasukan yang mencoba untuk merebutnya tetapi selalu gagal. Pada tahun 1453, Sultan Muhammad Al-Fatih
dari kerajaan Ustanami, pemimpin penyerangan besar ke Konstantinopel. Pemimpin yang cerdas dan berani. Pasukannya menggunakan Maryam raksasa untuk menghancurkan tembok yang sangat kokoh. Setelah pengumpangan 53 hari, akhirnya Konstantinopel berhasil ditaklukkan. Karena berakhirnya Konstantinopel, warisan Romawi Timur, kini menjadikan Istanbul warisan kesasiran Ustanami. Sekian dari saya, terima kasih. Nama saya Rina Puspita dari kelas 6. Saya akan menceritakan cerita sejarah Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan maritim yang terbesar di Indonesia. Kerajaan ini berdiri pada abad ke-7. Pusat di Palembang, Sumatera Selatan. Sriwijaya terkenal kuat di lautan. Kapal-kapalnya menguasai jalur di Selat apa ya, Pak? Selat Malaka. Karena itu banyak pedagang dari India, Cina, dan Arab yang bersinggah di Sriwijaya. Selain perdagangan, Sriwijaya menjadi pusat penyebaran agama Buddha di Asia Tenggara. Karena banyak pelajar dari luar negeri datang untuk belajar agama di sana. Jeda dulu, Pak. Sriwijaya dikenang sebagai kerajaan maritim yang terbesar yang pernah berjaya di Nusantara. Sekian dari saya, terima kasih. Tata, saya dari kelas 6 SD Sungai Tawang. Saya bakal menceritakan sejarah yang namanya segitiga Bermuda. Selamat menyaksikan. Sudah tahu bahwa di Samudra Atlantik ada yang namanya segitiga Bermuda. Tempat ini terkenal karena hilangnya kapal dan pesawat, dan terletaknya itu ada di antara Florida, Puerto Rico, dan Pulau Muda. Sejak tahun 1945 itu mulai populer segitiga Bermudanya. Saat itu 5 pesawat militer Amerika Serikat sedang berlatih tiba-tiba hilang tanpa jejak. Dan banyak laporan kapal dan pesawat yang hilang juga dari daerah lain tersebut. Terus banyak orang menganggap bahwa kisah misteri segitiga Bermuda ini penuh misteri. Ada yang percaya bahwa kena arus
badai besar, arus laut besar, atau gangguan magnet bumi. Dan ada yang lebih fantastis lagi, yaitu keberadaan makhluk gaib dan kota Atlantis yang hilang. Sekarang para ilmuwan meneliti samudra Atlantik yang di segitiga Bermuda itu. Ada yang sebagian besar menyatakan bahwa sebagian besar menyatakan bahwa karena faktor cuaca buruk dan kesalahan navigasi. Lalu sampai sekarang juga segitiga Bermuda ini salah satu sejarah yang menarik perhatian dunia. Sekian dan terima kasih sejarah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valencia Zakira Putri dari kelas 6. Di sini saya akan menceritakan tentang sejarah penaklukan Konstantinopel. Konstantinopel adalah ibu kota Kekaisaran Romawi Timur atau Bizantium. Kota ini sangat kuat karena dikelilingi tembok besar dan sulit ditaklukkan. Selama ratusan tahun, banyak pasukan mencoba merebutnya, tetapi selalu gagal. Pada tahun 1453, Sultan Muhammad Al-Fatih dari Kerajaan Utsmani memimpin penyerangan besar ke Konstantinopel. Ia dikenal sebagai pemimpin yang cerdas dan berani. Pasukannya menggunakan meriam raksasa untuk menghancurkan tembok kota yang sangat kokoh. Setelah pengepungan selama 53 hari, akhirnya Konstantinopel berhasil ditaklukkan. Kota itu kemudian berganti nama menjadi Istanbul dan menjadi ibu kota baru Kekaisaran Utsmani. Penaklukan ini sangat penting dalam sejarah dunia karena menandai berakhirnya Kekaisaran Romawi Timur dan menjadikan Istanbul sebagai pusat peradaban Islam serta jalur perdagangan internasional. Sekian dari saya, segitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur. Saya dari anak kelas 6 akan menceritakan sejarah Dajjal. Dalam Islam, Dajjal adalah sosok yang digambarkan akan muncul di akhir zaman. Ia dikenal sebagai makhluk yang menyesatkan manusia. Rasulullah menyebut Dajjal sebagai al-Wahi ad-Dajjal yang artinya Mesias palsu. Dajjal sekian dari saya, terima kasih. Saya Dianti dari SD Sungai Tawang, Sejahtera Sungai Tawang dari Kalimantan Barat. Saya ingin menceritakan hilangnya kapal dan pesawat secara misterius di segitiga Bermuda. Segitiga Bermuda adalah wilayah Atlantik yang terletak di 3 pulau, yaitu Bermuda, Florida, dan Puerto Rico. Saat itu ada 5 pesawat militer Amerika yang sedang lepas landas berlatih penerbangan. Mereka melewati segitiga Bermuda dan hilang secara misterius.
Segitiga Bermuda lumayan luas, kurang lebih 4.500 persegi. Wilayah itu lumayan dalam disebut juga Milwaukee Deep. Saat itu udah Pak, udah aja Pak. Udah Pak, gugup Pak. Terima kasih Pak, teman-teman.